Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat TV 10 dan bahagianya berjumpa di hari yang istimewa, Hari Raya Idul Fitri. Sebelum kita awali acara bincang psikologi kali ini, izinkan saya dan psikolog kita Bapak Sutio Purwanto mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk sahabat TV 10 semuanya ya Pak ya. Mungkin kita banyak salah, kita banyak salah. Pertanyaannya banyak yang belum dijawab ya, soalnya memang harus sabar. Tapi kita juga masih mengundang ya Pak yang pengen curhat itu di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Pak Setio, Hari Raya Idul Fitri nih Pak. Waduh, ini adalah momen yang menyenangkan karena hari kemenangan setelah 1 bulan penuh kita berjuang. Berjuang untuk melawan diri sendiri malah ya Pak ya. Nah, masalahnya hari ini tuh banyak yang justru berjuang juga ini Pak. Berjuang dari tekanan pertanyaan ketika silaturahmi. Ini kan banyak silaturahmi, kumpul keluarga, apalagi yang istilahnya kumpul terah gitu ya. Ketemu teman, ketemu keluarga, itu banyak pertanyaan, tekanannya tuh seperti ini. Kapan nikah? Yang belum menikah ya Pak ya. Terus yang sudah nikah, kapan ini punya anak? Kok belum punya anak? Terus yang kuliah belum kelar-kelar, kapan lulus? Kapan wisuda? Dan serentetan pertanyaan-pertanyaan lain yang justru membuat orang itu menjadi tertekan. Ini sebenarnya basa-basi ya Pak? Tapi kok nyakitin? Nah, bagaimana mengatasi tekanan pertanyaan keluarga besar saat Lebaran? Bukan hanya keluarga besar, saat reuni juga loh Pak. Kumpul-kumpul di Lebaran itu kayaknya ada sebagian orang yang merasa tertekan. Wajar nggak sih Pak? Iya, wajar. Ditanya kapan nikah, yang udah nikah ditanya kapan punya anak. Betul. Itu kan kayaknya bikin kita tuh mau Lebaran tuh ya seneng ya nggak seneng Pak. Iya, seneng ya takut. Seneng ya takut. Nah, ini perasaan yang dirasakan oleh sebagian orang. Nah, mungkin ini kita memberikan solusi deh Pak hari ini. Khusus hari ini kita berikan solusi untuk yang merasakan tekanan pertanyaan di hari Lebaran. Nah, ini perasaan seperti ini tuh gimana ya Pak? Membawa dampak apa? Mereka insecure atau gimana terusan kalau ditanya-tanya seperti ini? Ini bertiap tahun loh Pak. Perlu dipahami juga kalau orang tanya itu kan sebenarnya bentuk perhatian ya. Oh, bentuk perhatian. Bentuk perhatian ya. Kalau nggak perhatian nggak mungkin tanya. Bentuk perhatian itu tentu dia mengharapkan yang ditanya itu seneng gitu karena dia ada progres-progres satu tahapan-tahapan yang memang dia sudah capai. Ya kan. Misalnya saya menanyakan kapan menikah, itu artinya itu saya bahagia itu kalau kamu tuh menikah gitu loh. Makanya saya tanya kan gitu. Kalau lulus, sebenarnya itu saya bahagia kalau kamu itu lulus. Sebenarnya itu ya bagian dari perhatian, bagian dari doa, ya bagian dari satu menghargai gitu. Menurut si penanya. Cuman yang ditanya kan nggak begitu. Berasanya itu ya tertekan, bikin tertekan. Ya, itu yang jadi problem itu menurut penanya gitu loh. Ya mungkin dari budenya, Pak D-nya, dari saudara sepupunya yang lebih tua, mungkin dari ya saudara-saudara yang kakek jarang nenek. Ketemu, tiba-tiba kalau Lebaran kan ketemu. Dan pertanyaannya ya selalu seputar itu. Ya. Sampai banyak yang posting story loh Pak. Semua males kumpul-kumpul, paling yang ditanya kapan nikah. Gitu. Ya. Nah itu yang wajar nggak sih kalau merasa tertekan gitu? Wajar. Wajar ya Pak ya. Ya. Ini yang saya sampaikan tadi kan dari persepsinya yang tanya ya. Nah, dari persepsinya yang ditanya beda. Gitu loh. Kapan lulus kuliah? Skripsinya kok nggak kelar-kelar? Kapan wisuda? Jadi kapan wisuda? Ya sebenarnya ya dia sendiri itu ya sedang stres mikirin skripsi. Nah gitu. itu masalahnya belum nikah karena juga mungkin habis putus cinta atau mungkin juga belum ketemu jodohnya, tiba-tiba ditanya, dia udah stres sendiri. Dan ditanya lagi gitu kan ya. Itu kan tambah stres gitu kan. Nah orang-orang yang setiap tahun selalu ditanya begitu ya, dan dia sendiri setiap hari mengalami problem yang seperti itu, problem belum menikah, problem belum punya anak, problem belum selesai kuliah, dan setiap tahun dia ditanya. Lama-lama kan ya nek juga gitu loh. Dan takut kumpul-kumpul.
saya malas gitu loh. Ngapain males. Akhirnya ketika ada tamu datang ya kan, ngunci di kamar aja, salam-salam ya sudah terus masuk, terus malas masuk. Malas beramah tamah. Beramah tamah ya mungkin orang di sekelilingnya ya orang tuanya mungkin jadi kamu tuh didatangi sama Bude sama Pak D kok ya enggak ini loh ya. Enggak menyambut atau ikut ngobrol gitu. Malah sembunyi. Beban lagi nih Pak, nah, tambahan. Beban lagi. Nah, kok berat banget ya bebannya. Si Bude sama Pak D juga heran, kenapa itu si ini gitu kan. Kok dia di kamar terus. Nah, jadi masalah lagi. Ya yes, memang gitu karakternya. Nah, itu perilakunya. Nah, kadang-kadang yang sudah parah ya. Yang sudah parah itu menjelang berakhirnya Ramadan. Itu sudah pasang strategi. Sudah pasang strategi, dia mau pergi dari rumah aja. Misalnya, menghindari. Aku mau silaturahmi ke lain tempat atau apa gitu. Ya, di jadwal itu. Ini Pak Di Bude datangnya Lebaran kedua. Ini kakek nenek mungkin kita ke sana nanti ini ya. Jadi nggak nyaman ya Pak Lebarannya. Ini juga mengganggu kesehatan mental nggak sih Pak? Iya pasti. Oh iya. Tentu kan masalah itu kan tidak hanya ketika Lebaran ya. Dalam keseharian pun dia juga mengalami problem. Cuman gitu lebih beratnya di Lebaran Pak. Di Lebaran karena ada pemicunya ditanya gitu. Ya ditanya gitu kan. Sebenarnya kadang-kadang kalau tidak ditanya pun kadang-kadang dia juga takut gitu loh. Iya. Nanti kalau aku ditanya bagaimana? Padahal nggak ada yang nanya juga. Nah itu juga menjadikan dia takut gitu. Takut dengan kejengkelan dia sendiri ya. Kenapa saya juga belum dapat jodoh-jodoh ya? Nah gitu loh. Kenapa saya juga belum lulus ya? Dia sendiri kenapa juga belum punya anak juga ya? Padahal kan ya hak prerogatif kebalik. Ya. Perasaan yang mereka alami itu ya, biasanya ya cemas, ya kan menjelang Lebaran tuh udah gelisah gitu. Gimana? Yang lainnya pada happy, gembira, ya kan, merayakan, dia gelisah sendiri, banyak ngalamun, nggak bisa tidur. Nah kadang-kadang juga cemas, ya, cemasnya nanti kalau aku ditanya gimana, jawabannya apa, tanya. Mau nggak silaturahmi kok ya setahun sekali. Kalau nggak nyambut nanti aku dikira nggak tahu tata krama, itu sudah bergejolak, konflik ya, konflik antara dia mau ikut menyambut dan nanti kalau takut ditanya, nah itu jadi cemas. Nah, cemas itu tahu sendiri kan, efek dari cemas itu gitu kan, jadi ya nggak enak, jadi nggak bisa tidur juga. Iya, dan nggak bisa benar-benar merayakan hari kemenangan itu, dan nggak bisa menikmati itu. Nah. Banyak makanan juga jadi nggak enak deh lihatnya. Waduh kalau makan nanti, udah jangan makan banyak-banyak nanti gendut, malah nggak ketemu jodoh gitu. Loh, bisa jadi begitu. Bisa jadi ya. Apa-apa dikaitkan dengan jodoh nanti gitu terus ya. Dikait-kaitkan, jangan makan ini nanti susah punya anak gitu. Takutnya seperti itu ya misalnya. Iya benar. Ini pertanyaan yang memang ya setiap tahun akan berulang seperti itu. Dan itu kan menimbulkan rasa malu ya. Di depan orang banyak soalnya Pak. Iya, kan malu. Jadi misalnya saya skripsinya nggak selesai, ditanya kapan skripsinya selesai. Bodohnya aku. Nah kan jadi ini diperlihatkan malu. ke depan orang tuh nggak selesai ini berarti. Selesai ini berarti bodoh nih, gitu kan. Itu jadi malu. Kadang jadi tersinggung juga bisa. Jadi tersinggung. Jadi ini. Tanya itu terus. Ambil wajahnya kayak wajah harimau gitu ya. Nah iya ini makanya kan sesuatu yang sering berulang orang lakukan. Ini sebenarnya sensitif ya Pak. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya tetap sensitif dalam hal itu. Mbok tanya itu yang lain, bajumu ada berapa yang baru, kok gitu loh. Iya, malah mungkin lebih senang kalau ditanya ini beli bajunya di mana nih? Ya, di mana nih? Aduh cantik sekali, ini bagus sekali bajunya. Itu malah tapi enggak, pertanyaan standar tuh seperti itu, Pak. Nah, pertanyaan standar. Maka nanti bagi para penanya harus ini kita kasih taunya bagi penanya dan bagi yang ditanya. Karena mengatasi perasaannya itu adalah yang ditanya dan bagaimana seharusnya penanya gitu ya. Penanya juga harus tahu etika lah ya.
pertanyaan. Ada pertanyaan gitu. Saat Lebaran. Iya, saat Lebaran itu jangan tanya jodoh, jangan tanya Kapan punya anak, kapan lulus. Nah, itu pertanyaan yang membuat prahara. Jadi Lebaran tidak merasakan nikmatnya Lebaran karena pertanyaan ini. Betul. Nah, itulah yang ini. Nah, maka yang penting ketika ditanya itu harus bagaimana sikapnya, itu kan ya. Kita nggak bisa melarang orang bertanya juga, karena pertanyaan itu juga sebenarnya bentuk perhatian mereka kepada kita, kan gitu ya. Jadi tetap positive thinking ya, versi penanya tetap bentuk perhatian. Nanti bagaimana Anda menyikapinya jika ada pertanyaan itu, dan bagaimana etikanya penanya supaya tidak menjadi beban tersendiri bagi orang-orang yang merasakan hal yang sama dengan yang kita bahas hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Psikologi dari TV 10 karena kami akan segera kembali untuk Anda setelah jeda. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi dari TV 10. Masih ada saya Carla Ratna dan juga Bapak Setio Purwanto. Di momen istimewa ini kita menemani Anda mungkin sembari bersilaturahmi, sembari juga memberikan solusi ya Pak, untuk permasalahan yang banyak sekali dihadapi. Banyak di antara Anda, kalau yang mungkin sudah kebal ya Pak, ya udahlah, udah biasa ditanya gitu, sambil senyumin aja gitu mungkin ya. Tapi bagaimana yang sensitif, yang jadi malah jadi emosi, malah jadi dia mengurung diri kan, malah nggak membuat orang lain malah justru nggak nyaman gitu ya Pak ya. Oke, pertanyaan kapan nikah, kapan hamil, kapan wisuda, ini bagaimana Anda harus menyikapinya, apalagi di hari yang istimewa ini. Harus bagaimana sih kalau ditanya seperti itu? Harus pura-pura tutup telinga? Atau harus bagaimana? Pura-pura nyanyi? Atau pura-pura gila aja? Iya, tadi di awal yang mindsetnya dulu ya. Mindsetnya dulu bahwa saudara kita tanya itu sebagai bentuk perhatian. Dirubah dulu ya mindsetnya, bentuk perhatian dan kasih sayang. Setahun sekali ditanyain. Ya, bentuk harapan, bentuk doa, gitu loh. Bukan bentuk tanggung jawab. Bukan gitu bentuk loh. mengejek, menghina, menyindir, bukan. Itu harus ada dulu. Jadi nanti biar ketika ada pertanyaan itu kuat gitu loh. Oh ini karena, jadi lebih kuat karena mindsetnya udah ini tanya, berarti dia perhatian sama berarti dia perhatian sama aku. Gitu iya ya. Bude gitu. Doain ya Bude. Gitu. Gitu ya Pak ya, benar ya, harus gitu ya. Oh iya Bude. Kan ini kan merespon dari perhatian budenya, merespon dari perhatian family atau mereka yang lebih tua tentang kehidupan kita gitu loh ya kan, mereka tuh menganggap kita itu anaknya juga gitu kan. Ya tentunya hal-hal tertentu yang anak itu kan orang tua ya pengen tahulah perkembangannya seperti apa gitu. Ya, anggap aja begitulah ya. Anggap aja begitu ya. Meskipun kadang-kadang agak sedikit nyinyir ya nggak apa-apa lah ya. Doain ya Bude gitu ya. Terima kasih Bude sudah ditanya itu gitu. Gitu ya. Meresponnya seperti itu gitu. Bude perhatian ya sama saya. Ya iyalah. Nah ini nanti suasana itu jadi cair, jadi menyenangkan gitu kan. Nah setelah itu menanggapi pertanyaan ya dengan ceria ya, ceria kan. Iya Bude, terima kasih Bude sudah ditanya. Nah kemudian sampaikan bahwa kita itu punya satu rencana. Oh perlu disampaikan juga Pak? Oh iya, misalnya. Iya, biar nggak ditanya terus ya Pak ya? Iya, jadi gini Bude, skripsi saya itu sekarang sudah bab 4,5 Bude. OTW bab 5. OTW bab 5. Tenang Bude. Doakan terus ya Bude. Gitu. Siap. Nah ini Bude juga akan respon dengan baik kan. Ya. Atau masalah jodoh. Iya Bude. Jadi yang datang itu nggak cocok semua ya Bude gitu ya.
Kamu nggak usah pilih-pilih. Loh, kok saya jadi berperan bude-bude? Kamu terlalu pilih-pilih soalnya. Ya tetap harus milih atau bude, kan gitu. dipakai selamanya atau bude. Jadi harus alasan meresponnya juga, begitu gitu. ya Pak ya. Jangan langsung kepancing emosi ya. Jangan gitu loh. Maksud saya harus yang saya tidak suka harus saya pilih, nanti saya sakit hati malah maunya nikah bahagia malah nggak jadi bahagia bude. Nah, gitu loh. Jadi kita juga bisa berargumentasi mengatur alasan sehingga kita itu apa ya dalam posisi yang tidak tersakiti dengan pertanyaan-pertanyaan itu gitu, ya kan? Nah itu kita harus sampaikan alasan-alasan kenapa belum menikah. Kamu kapan punya anak? Lah itulah bude. Saya itu juga sudah ke sini ya. Namanya rezeki dari Allah belum kok bude. Doakan ya bude. Itu bude pasti juga akan merespon dengan bahagia. Bude-bude ini loh. Bude ini tanyanya aneh-aneh. Tapi ini real loh Pak. Real ini. Ya itu real memang. Benar hari ini tuh puncaknya loh Pak. Bude itu memang. Nah tentu selain itu juga ya dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan gitu tuh harus ada sikap sabarnya ya. Tetap ya Pak, ya, nomor satu tetap sabar. Walaupun di sini agak gitu ya agak dongkol banget. Tahun ya. kemarin tuh ketemu nanya gitu. Ini nanya lagi. Jangan pakai kalimat nanya gitu. Jangan ya, jawabnya jangan pakai gitu. kamu nanya gitu, jangan ya. Soalnya udah nggak model. Ya, nggak model. Sekarang bercanda ya. Gitu. Ya sabar aja sudah memang. Dan empati itu kita tahu apa yang bude maksud itu kita tahu, perhatian, apa tadi rasa menghargai kita itu loh. Jadi empati kepada bude dan sabar saja. Nah kemudian juga kita harus tahu batas-batas pribadi. Kalau ditanya ketika lebaran ya, batas-batas pribadi itu ini privasiku. Maksudnya ya, gimana Pak? Privasiku. Disampaikan atau gimana? Misalnya pacarmu itu gimana sekarang gitu kan, kok kamu nggak jadi menikah, kok kamu nggak nikah sih, udah pacaran lama loh. Nah misalnya gitu ya Pak. Udah itu urusan saya, nanti kalau saya nikah tak kabari. Nah jadi memang kita ingin mengatakan kepada bude jadi ada batasan yang di-share atau tidak gitu ya bude. Jadi ini batasan saya, batasan privasi saya. Kalau ada yang tanya ini akan saya alihkan atau akan saya jawab untuk saya atau saya akan mengatakan tidak saya jawab. Oh gitu, boleh ya Pak ya? Ya boleh. Masih sopan ya itu ya? Masih sopan kan, yang penting dijawab kan. Ale bude itu urusan saya nanti saya selesaikan, pasti akan selesai bude. Nah itu artinya bude jangan ngomong itu lagi gitu loh, artinya kan itu gitu ya itu wilayah privasi saya gitu, sehingga bude pun tahu gitu loh. Oh berarti anak ini nggak mau ditanya masalah itu. Kalau orang lain nggak tahu kan ya ngomong aja. Iya. Kenapa kok kamu nggak nikah? Itu jadinya orangnya ganteng loh ya, orangnya cantik loh ya. Kok kamu nggak ini gimana? Tanya terus. Karena kita bude nggak tahu kalau itu tuh wilayah privasi yang kita nggak mau jawab gitu. Ya makanya kita sampaikan. Ya itu nanti saya selesaikan bude, tenang aja bude. Bude ininya gimana kabarnya sih? Mengalihkan ya. Mengalihkan gitu. Oh berarti bude biar paham. Oh ini berarti memang nggak mau diajak ngomong masalah itu, gitu, nggak untuk nyaman. membicarakan itu Nah, ya. itu ya. Nah, seperti itulah. Jadi kalau ditanya itu pakai jawaban-jawaban yang diplomatis gitu ya. Diplomatis, tetap sabar, positive thinking juga. Itu adalah bentuk kasih sayang dan perhatian. Nah, gitu. Yang paling diplomatis itu ya doakan ya bude. Ya, itu sudah, itu diplomatis aman itu. Ya, Pak, aman itu sudah. Jadi ini bagi yang nantinya lebarannya ini sudah lebaran kok ya. Nah, itu kalau ditanya misalnya hari ketiga atau hari keempat gitu ya. Misalnya ini ditanya gitu kan masih Syawal ya, kadang-kadang masih bertemu dengan saudara-saudara. Ada acara terah-terah gitu kan? Terah-terah gitu ya. Sampai ya plus berapa? Ini aja. Jawabannya tetap jawaban diplomatis. Diplomatis aja ya. Doain doakan. Ya bude. Gitu aja itu sudah aman. Dia nggak akan meneruskan dan kita juga dalam posisi aman. Gitu. Dan nggak usah diambil hati intinya. Ya nggak usah diambil hati. Itu untuk yang ditanya.
Sekarang Pak, untuk penanya ini loh Pak. Ini juga harus diedukasi nih Pak untuk yang penanya. Ini para budi-budi ini ya. Yang mungkin namanya bude kan ya dalam suasana lebaran itu kan ya ingin ngobrol, ingin apa, banyak Nyari bahan obrolan mungkin ya Pak ya. Nah, apa yang terlintas dalam pikirannya ya itu yang ditanyakan. Belum gitu. nikah ya tanya nikah. Ini gitu. nikah itu. Tentu pertanyaan itu ya boleh-boleh saja gitu, bagus-bagus saja, tapi jangan sampai itu ternyata itu menyakiti yang ditanya. Nah, secara tidak sengaja. Nah, makanya tanya-tanya hal-hal yang kira-kira itu tidak menjadi beban pikirannya. Ya, tanya Tidak merusak suasana pokoknya ya. Tidak merusak suasana. Kamu lebaran dibelikan apa sama bapakmu? Nah, itu kan ya tahu kalau bajunya baru. Ini dibelikan, wah iya bagus ya gitu. Kamu mau lebaran rencana kemana liburan? Yang gitu-gitu aja. Atau apa? Kamu sudah pergi kemana lebaran ini? Kamu sudah silaturahmi kemana? Kabarnya itu gimana? Kabar sepupumu yang itu tuh loh. Nah, pokoknya untuk bude-bude pertanyaannya agak kreatif sedikit ya Bude. Ya. Jangan tanya kapan nikah, kapan punya anak, kapan lulus. Pokoknya Ya, itu sensitif. Sensitif. Dilarang. Cari bahan lain ya. Cari bahan Karena pertanyaan bisa lain. menyakitkan. Intinya kan lebaran pengennya itu saling maafkan, takutnya Ya. malah bikin sakit hati lagi. Betul. Yang ditanya juga jadi beban ini ya Pak ya. Iya. Jadi kepikiran juga, jadi Betul. tertekan juga. Waduh nggak terasa nih, kita rumpinya 30 menit nih. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan nih Pak untuk bude-bude atau juga untuk ponakan-ponakan yang hari ini dapat serangan pertanyaan ini. Iya. Tentu yang ini ya, yang sekarang mungkin mengalami kecemasan ya, takut ditanya gitu ya. Ya mindsetnya harus betul bahwa mereka tanya itu, beliau-beliau bertanya itu karena adalah bentuk positif Bentuk untuk perhatian. kita, bentuk perhatian ya, itulah. Dan kalau ditanya jawabnya simpel aja, doakan ya, itu aja udah selesai, nggak usah Doakan. takut ya. Iya betul. Dan menyikapinya, berarti cara kita menyikapinya, Menyikapinya, ya Pak ya. betul. Oke baik, semoga saja pertanyaan-pertanyaan ini tidak merusak momen lebaran Anda, tetap bisa berlebaran dengan keluarga dengan menyenangkan, juga tidak menjadi canggung ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih untuk ilmunya hari ini Sama-sama. Pak. Sekali lagi silahkan mengucapkan untuk sahabat TV 10 Pak, ucapan lebarannya. Oh iya. Selamat Lebaran sahabat TV 10, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Semoga Lebaran kali ini dapat membawa kita lebih bahagia, lebih sukses dunia akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Pak Setio. Terima kasih juga sahabat TV 10. Kita kosong-kosong ya. Berjumpa kembali di lain kesempatan. Pastikan Anda selalu bersama kami di Bincang Psikologi dari TV 10. Saatnya saya, Carla Ratna, beserta psikolog kita Bapak Setio Purwanto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye-bye.